الذي جعل القلم للكتابة والكتابة للقراءة والقراءة للمعرفة والمعرفة للعبادة والعبادة لله وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, di sore kali ini kita masih sama-sama bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan rutinitas mingguan, yaitu pengajian Senin. Dan juga karena nikmat Allah lah kita sama-sama masih bisa diberikan nikmat iman, Islam, sehat, nikmat menghirup udara segar, nikmat berkedip, dan masih banyak nikmat dan lainnya bahkan tanpa kita sadari. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana atas jasanya kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah dengan damai, dan karena atas jasanya juga yang telah membawa Islam dari masa kegelapan sampai sekarang, dan dari masa sampai masa terang benderang. Untuk sore kali ini saya selaku moderator sangat berharap kepada Rijal Aubana untuk sama-sama memerhatikan apa yang nanti akan disampaikan oleh pemateri sendiri, untuk sama-sama bisa mengambil pelajaran dari apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz sendiri. Langsung saja kepada Al-Ustaz, kami persilakan. Semangat. Takbir. Subhanallah yaum. Subhanallah yaum. Wa banatul yaum. Masya Allah ya. Cakep ini. Sudah pada mandi belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Yang belum mandi gak usah ngacung ya. Ya. Oke. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kanal mu'minuna liyunfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang saya hormati asatidah, para pembina, para murabi, santriwan santriwati PPI 67 Benda yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adikku sekalian, Rijalul God dan Ummahatul God, santri pesantren Persis 67 Benda. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya mendapatkan kehormatan untuk bisa bersilaturahmi dan apa ya, kalau berbagi ilmu masih banyakkan ilmu di sini kayaknya. Nah, ini mah cerita-cerita saja ya, karena insya Allah dan alhamdulillah saya pun termasuk salah satu alumni dari pesantren ini. Dulu lulus mu'alimin sekitar 27 tahun yang lalu.
Kalau 27 tahun yang lalu antum semua ada di mana? Ya. Saya pertama kali lulus tahun 95 mualimin itu. Dan alhamdulillah saat ini saya barangkali sebagian ada yang sudah kenal. Belum. Berdiri boleh ya teh? Boleh berdiri? Ya. Ya, berdiri aja ya. Biar lebih kelihatan tuh yang belakang. Aktivitas saya sekarang adalah mudir sanawiyah di PPI 109 Kujang. Barangkali ada juga yang dari Kujang, ada yang ke sini. Siapa? Iya. Nah itu saya gabungin juga. Selain di pesantren, saya juga dipercaya oleh jamaah Persatuan Islam di Kabupaten Ciamis untuk memimpin jamiah di tingkat kabupaten, menjadi ketua PD Persis Kabupaten Ciamis. Kalau di sini mungkin samalah dengan Ustadz Arif ya. Ustadz Arif masih mudir sanawiyah? Masih. Jadi kalau mualimin sanawiyah ya. Nah ini yang menarik nih. Ciamis, Tasik Kota, Tasik Kabupaten, ketua PD-nya itu adalah mudir sanawiyah. Nah, itu. Ya, jadi janjian kita ya. Jadi mudir sanawiyah harus jadi ketua PD. Ya itu aktivitas di jamiah ya. Kalau di luar jamiah, kebetulan untuk periode ini saya juga dipercaya menjadi salah satu unsur pimpinan di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ciamis, insya Allah ya. Mungkin cukup untuk perkenalan ya. Nama sudah kenal? Nama sudah? Belum? Tadi belum? Belum? Nama saya Isa Ansori ya. Cukup itu saja, Isa Ansori, nggak ada tambahan. Lulus dari mualimin dulu di sini, kemudian lanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta dan lulus tahun 2000. Kemudian kembali ke kampung halaman untuk mengelola pesantren. Setadinya saya mau melanjutkan studi, tapi karena sudah terikat dengan aktivitas di lembur jadi agak susah juga. Dan sampai sekarang belum ada kesempatan ya, di tengah kesibukan yang mudah-mudahan ke depan ada, walau alam, tapi masih bisa atau belum ya gitu. Dan insya Allah makanya sekarang anda sekarang antum semua sudah lulus semua alimin, sebelum apa-apa yaitu sebelum sibuk dengan aktivitas yang lebih luas, saya sarankan Anda manfaatkan waktu dengan baik untuk bisa menyelesaikan studi semaksimal mungkin. Sekarang itu kuliah S1 itu masih belum maksimal kayaknya, bahkan S2 juga sudah dianggap biasa, paling tidak sekarang itu sudah selesai S3 rata-rata ya. Ya, makanya target Anda itu semuanya harus bisa menjadi doktor-doktor di bidang masing-masing, insya Allah ya. Insya Allah. Oke. Tema kajian kita sore ini ya. Maaf, sampai jam berapa saya dikasih waktu? Oke.
Saya dikasih waktu seluas-luasnya. Kalau sampai maghrib bagaimana? Enggak. Pokoknya sampai capek saja ya. Kalau setengah jam capek sudah saya. Oke. Saya awali dengan satu riwayat yang pernah disampaikan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat yang diterima dari sahabat Ubaidillah bin Hafs. Kata sahabat Ubaidillah bin Hafs, kana rajulani min ashabin nabi idza taqaya lam yaftariqo illa ayyaqra'a ahaduhuma suratal asri ila akhiriha. Dua sahabat Nabi apabila mereka bertemu, maka yang bertemu itu tidak lantas berpisah kecuali satu di antara keduanya akan membacakan surat wal asri kepada yang lainnya. Summa yusallimu ahaduhuma ilal akhar. Kemudian satu di antara mereka akan mengucapkan salam kepada yang lainnya sebagai tanda perpisahan. Rawahu At-Tabrani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Paham ya? Ya, riwayat barusan itu menerangkan tentang salah satu asar sahabat. Asar tahu? Apa tuh? Iya. Salat asar? Bukan salat asar. Kalau dalam ilmu mustalah hadis itu ada hadis, ada asar, terus ada khabar. Nah, itu. Kalau hadis itu ma'udhifa ilan nabi, ya, hadis itu yang disandarkan kepada nabi, kaulan fi'lan takriran, kepada nabi itu namanya hadis. Nah, kalau asar udhifa ila sahabi, yang disandarkan kepada sahabat. Kalau yang berkatanya nabi disebut hadis, kalau yang berkatanya sahabat asar, kalau yang berbuatnya nabi namanya hadis ya. Kalau yang berbuatnya sahabat namanya asar. Nah, kalau khobar itu lebih umum ya, bisa dilakukan nabi, bisa dilakukan oleh sahabat. Nah, riwayat At-Tabrani tadi menyebutkan tentang salah satu asar sahabat. Dulu para sahabat kalau ketemu ya, lalu mereka akan berpisah. Sebelum berpisah maka yang satu akan membacakan surat wal asri kepada yang lainnya. Atau misalnya selesai begini, kajian selesai, terus mau kembali ke tempat masing-masing, sebelum pulang ke tempat masing-masing maka yang satu wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita suka praktekan itu? Enggak? Kenapa enggak? Baru tahu. Ya, tapi kalau surat wal asri suka dibaca. Kapan? Salat. Ya. Wal asri paling sering dibaca kayaknya ketika salat ya. Karena surat wal asri termasuk salah satu surat favorit. Karena apa? Ya, karena pendek ya. Jadi surat wal asri termasuk surat favorit karena pendek, sering dibaca. Ini kalau saya jalan-jalan liar nggak ini kameramen? Boleh? Sini aja. Karunya kameramennya liar. Kalau saya biasa suka mapai sampai ke belakang tuh. Ya. Ya, begini. Tadi surat wal asri termasuk salah satu surat yang terpendek. Karena jumlah ayatnya juga paling sedikit berapa? 3 ayat. Kalau yang paling panjang surat apa? Al-Baqarah. Ayatnya 286. 286.
Nah, karena surat wal asri, di Al-Quran itu ada 3 surat terpendek dengan jumlah ayat paling sedikit 3 ayat. Pertama wal asri, yang kedua Al-Kautsar, yang ketiga ya An-Nasr, ya, idza jaa nasrullah. Nah, sehingga karena surat yang terpendek di Quran itu cuma 3 ayat jumlahnya, ada sebagian yang berpendapat begini, kalau kita baca surat setelah Al-Fatihah itu tidak boleh kurang dari 3 ayat. Alasannya apa? Karena surat yang paling pendek pun jumlahnya cuma 3 ayat, katanya begitu. Nah, tapi alasan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hujjah. Artinya apa? Tidak terlalu kuat ya untuk menjadi hujjah. Artinya boleh kita sholat setelah baca Fatihah dilanjutkan dengan membaca ayat yang lain kurang dari 3 ayat pun boleh. Dalilnya apa? Ada perbuatan Nabi, kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau melakukan sholat sunat qabla subuh, ya, di rakaat pertama itu suka baca surat apa? Al-Kafirun. Rakaat keduanya Al-Ikhlas. Di kitab populernya Kulya dan Kulhu, ya. Nah, jadi Rasulullah biasa kalau sholat sunat qabla subuh itu rakaat pertama setelah Fatihah baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas, Kulya dan Kulhu. Jadi Rasul juga suka ya baca Kulya Kulhu itu. Tapi kapan? Sholat sunat qabla subuh. Kalau sholat subuhnya? Kalau sholat subuhnya enggak Kulya Kulhu lagi ya. Insya Allah kalau di pesantren mah enggak lah. Apalagi di sini banyak hafid ya. Iya. Cuma biasanya kalau di kampung-kampung imam yang koleksi hafalannya terbatas, hayo we ngimaman teh Kulya jeung Kulhu. Maghrib Kulya Kulhu, Isya Kulya Kulhu, subuh Kulya Kulhu deui. Sampai ada tuh anekdotnya, imam ngimaman unggal salat baca Kulya Kulhu, cek budak di belakang teh, si bapak ya jadi imam pasti Kulya, moal Kulhu lah, Kulya Kulhu geratekeun. Nah, karena kedengaran sama imamnya ya, duh cenah kapanggih modal euy, ganti ah. Tapi karena dia tidak punya hafalan yang banyak ya, hafal juga masih surat yang pendek-pendek, enggak baca Kulya Kulhu, tapi diganti baca surat Al-Kautsar. Beres Fatihah, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Pas masuk ayat ketiga dia lupa lagi, inna naon gitu ya. Di belakang makmum nggak bisa ngasih tahu kenapa, karena unggal sholat dikasih Kulya dan Kulhu kan. Dia nggak tahu juga ya. Pas dia lama inna kata anak tadi innalillahi Pak. dongeng gitu ya. Nah makanya kalau di sini coba ya jangan terlalu pendek-pendek lah ya, apalagi banyak hafid, sedikit levelnya meningkat, jangan Kulya jeung Kulhu wae. Jadi kalau Kulya Kulhu mah cukup di sholat sunat qabla subuh mah harus panjang, bahkan sholat subuh itu harus menjadi sholat yang terpanjang, sunnahnya begitu ya. Kan ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, awalu ma furidatis sholatu rak'atain. Salat pertama kali diwajibkan dulu itu 2 rakaat semuanya. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh semuanya 2 rakaat. Fauqirat bisafar. Nah lalu sholat 2 rakaat itu ditetapkan menjadi sholat bagi orang yang sedang safar. Itu ada rukhsah kan, kita safar boleh dijama dan
qasar. Yang biasanya 4 rakaat di tempat tinggal, ketika safar boleh menjadi 2 rakaat. Nah, ukirat bis safar, sholat 2 rakaat ditetapkan menjadi sholat untuk yang sedang safar. Wazidat fil hadar, dan untuk yang tinggal di lemburnya, di tempat tinggalnya sendiri, ditambah dari 2 itu. Ada yang tambahnya 2 menjadi 4 rakaat seperti duhur, asar, dan isya. Ada yang tambahannya 1 menjadi 3 rakaat seperti sholat maghrib. Ada yang tetap 2 tidak dikasih tambahan, yaitu sholat subuh. Nah, kemudian Nabi menjelaskan kenapa maghrib tambahannya 1 tidak 2 seperti duhur dan asar juga isya. Kata Nabi, innaha witrun nahar, sebab sholat maghrib itu sholat witir siang. Jadi witir itu apa? Witir itu apa? Ganjil. Jadi sholat ganjil yang siang itu namanya sholat maghrib. Karena kan biasanya kalau witir kapan? Malam, waktu sholat tahajud. Nah, ini mau witirnya masih siang, yaitu sholat maghrib. Terus kata Nabi, kenapa subuh tidak dikasih tambahan? Jangankan 2 menjadi 4, 1 saja enggak, tetap 2 rakaat saja. Kata Nabi, innaha tulul qiyam, sebab sholat subuh itu mesti panjang berdirinya, lama berdirinya. Nah, jadi sunnahnya kalau sholat subuh itu lama, itu lebih lama di antara 5 waktu sholat. Nah, ada kebiasaan Nabi kan yang bisa menjadi ukuran berapa lama sholat subuh itu. Kalau Nabi melakukan sholat subuh di hari Jumat, biasa rakaat pertama itu baca surat As-Sajdah atau surat Alif Lam Mim Sajdah atau surat Alif Lam Mim Tanzil, surat ke-32 sebelum surat Al-Ahzab, sesudah surat Luqman. Itu rakaat pertama. Rakaat keduanya baca surat Al-Insan, hal ata 'alal insan, itu surat ke-76 ya, sesudah surat Al-Qiyamah, sebelum surat Al-Mursalat, surat kedua terakhir juz 29. Nah, itu ya kebiasaan sholat subuh Nabi. Kalau kita ingin tahu berapa lamanya sholat subuh, berapa panjangnya ayat yang dibaca ketika sholat subuh, jadi rakaat pertama surat apa tadi? As-Sajdah, rakaat keduanya Al-Insan. Kalau kita lihat mushaf masing-masing itu kan 1 lembar ya, 2 halaman. Surat As-Sajdah 30 ayat, surat Al-Insan 31 ayat. Di sini suka? Nah, kalau di sini harus itu ya. Ini 1 santri banyak yang hafid, yang kedua masih mudanya, tenagananya gede kene, masa maca kuliah kulhu surat subuhnya panjang itu. Nah, itu jadi kalau subuh panjang ya. Jadi subuh maulah pondok. Nah, Nabi tadi baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu di sholat sunat qabla subuh. Nah, kemudian ada riwayat yang lain. Kalau Nabi tidak baca surat Al-Kafirun di rakaat pertama, maka gantinya adalah baca surat Al-Baqarah. Gak semuanya. Hanya 1 ayat saja, yaitu ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Masya Allah, ini hafid-hafid semua ya. Nah, itu rakaat pertama. Kalau tidak baca Al-Kafirun, maka gantinya surat Al-Baqarah 136. Terus rakaat kedua
kalau tidak baca Al-Ikhlas maka gantinya surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallau faqul syahadu bi anna muslimun. Satu ayat. Nah, berdasarkan riwayat tersebut berarti kita baca surat setelah Al-Fatihah di waktu sholat boleh kurang dari 3 ayat. Malah Nabi bacanya cuma 1 ayat. Nah, mungkin begini ya, yang dimaksud jangan kurang dari 3 ayat itu artinya jangan terlalu pendek-pendek teuing gitu ya. Walaupun nanti ya panjang dan pendeknya bacaan surat itu kan tidak bisa ditentukan oleh banyak dan sedikitnya ayat. Karena ada kita baca sampai puluhan ayat masih disebut sedikit dibandingkan dengan baca 1-2 ayat, karena ayat di situ lebih panjang. Contoh, baca surat An-Naba 10 ayat. Berapa baris tuh? Ya, cuma 3 baris kan? Amma yatasaalun anin naba'il adim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Misalnya sampai situ. Di mushaf berapa baris? Cuma 3 baris lebih sedikit. Nah, sekarang kita bandingkan baca surat Al-Baqarah ayat 282 berapa baris tuh? Nah, itu kan 1 halaman 15 baris. 10 ayat cuma 3 baris, 1 ayat 15 baris. Nah, artinya apa? Panjang pendeknya bacaan Quran tidak bisa ditentukan oleh banyak dan sedikitnya ayat. Tidak mesti banyak ayatnya pasti panjang, kalau sedikit pendek enggak. Nah, makanya tadi ketika ada yang berpendapat baca Quran setelah Fatihah waktu sholat jangan kurang dari 3 ayat, maksudnya apa? Mungkin jangan terlalu pendek. Ulah nepi ka ayat teuing artinya. Komo ayatna nu pondok. Saya pernah punya pengalaman nih waktu Ramadan. Nah, kan biasanya orang sholat tereh itu waktu apa? Nah, waktu taraweh. Kan di kita mah taraweh terjadi tarerehnya. Gitu. Apalagi yang sholatnya ngebut 23 rakaat 10 menit selesai ya itu. Nah, saya pernah lewat sama yang sholat tarawih itu, pas selesai baca Fatihah, suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim. Allahu akbar. Dikirain mau selesai baca surat Yasin. Pada akhir tarawih cuma 2 ayat. Atau jangan kayak begitu ya maksudnya. Oke ya. Oke, kembali surat Wal Asri secara faktual itu adalah surat terpendek di Quran dengan jumlah ayatnya cuma 3 ayat. Nah, bagi sahabat dulu baca surat Wal Asri itu bukan hanya ketika sedang sholat atau ketika murojaah untuk menyelesaikan khatamannya berapa hari sekali misalnya, tapi juga para sahabat dulu senantiasa membiasakan baca surat Wal Asri itu ketika bertemu dan mau berpisah. Jadi pas ketemu terus mau pisah, sebelum berpisah maka yang satu akan membacakan surat Wal Asri kepada temannya. Pertanyaannya, kenapa dulu para sahabat kalau mau pisah dengan sahabat yang lain selalu, ya bahasa mungkin, selalu mewasiatkan sahabatnya, temannya dengan bacaan surat Wal Asri? Nah, ini mungkin karena tidak terlepas dari apa yang menjadi kandungan surat Wal Asri itu. Kalau kata Imam Asy-Syafi'i, lau tadabbaron nasu ma fi hadhihi surah la wasa'athum. Andaikan orang-orang mau mentadaburi isi kandungan surat Wal Asri, dijamin hidupnya bakal bahagia.
Di hadis yang di riwayat yang lain bahasanya lakafathum, cukup dengan surat wal asri orang ingin mencapai kebahagiaan. Begini maksudnya ya, andaikan dulu Al-Quran yang turun kepada Nabi itu tidak sebanyak 30 juz, tidak sebanyak 114 surat, tapi cuma surat wal asri saja yang turun kepada Nabi, hanya satu surat. Kata Imam Syafi'i, cukup surat wal asri untuk menjadi panduan hidup manusia mencapai kebahagiaan hidupnya. Kenapa? Karena di surat wal asri di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa kriteria orang-orang yang akan mencapai kebahagiaan dari sekian banyak umat manusia yang sebelumnya divonis oleh Allah akan mendapatkan kerugian. Kan begitu? Kesimpulan surat wal asri itu begitu. Jadi Allah menyebutkan kriteria orang-orang yang akan mencapai kebahagiaan dari sekian banyak umat manusia yang sudah divonis oleh Allah pasti mereka akan mendapatkan kerugian. Kita coba tadabbur ya. Lumayanlah 30 menit ke depan. Kita coba tadabbur. Pertama, wal asri. Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Nah, ini kebiasaan Allah di Al-Quran itu, Allah suka bersumpah dengan menggunakan nama makhluk-makhluknya. Demi waktu fajar, demi langit, demi bumi, demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam. Kan begitu ya? Wasyamsi, wal qamari, wan nahari, wal laili, was sama. Nah itu sumpah Allah. Wadduha, demi waktu duha. Nah, kalau kita bersumpah tidak boleh menggunakan nama makhluk Allah. Kalau kita mah bersumpah harus atas nama Allah. Wallah, billah, tallah, demi Allah. Ya. Tidak boleh kita bersumpah demi langit dan bumi, aku begitu sangat mencintaimu. Tidak boleh. Jangankan demi langit dan bumi, demi Rasulullah saja tidak boleh. Karena ada orang saking takut orang tidak percaya dengan pernyataannya, pokoknya nama saya mah demi Allah, demi Rasulullah takut. Jangan itu. Jadi bersumpah itu cukup demi Allah. Kata Nabi, man halafa li ghairillah faqad asyraka. Siapa orang yang bersumpah dengan atas nama selain Allah, dia sudah musyrik. Nah itu. Jadi kalau kita sumpah cukup atas nama Allah. Nah, tapi kalau Allah di Al-Quran ketika bersumpah banyak menggunakan nama-nama makhluknya, seperti di surat wal asri itu. Wal asri demi masa, demi waktu. Nah, kenapa Allah bersumpah dengan menggunakan nama waktu atau nama-nama yang lain? Biasanya sumpah itu digunakan dalam rangka menguatkan sebuah pernyataan. Betul? Kan kalau kita ngomong orang takut nggak percaya atau mungkin diragukan, pan biasanya apakah kita sendiri yang berinisiatif mengucapkan sumpah atau diminta bersumpah oleh orang lain, maka kita ucapkan demi Allah. Nah, ketika Allah bersumpah di Al-Quran, tujuannya apa? Untuk menguatkan pernyataannya. Pernyataan yang mana? Di surat wal asri itu adalah di ayat yang kedua. Kata Allah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar ada dalam kerugian. Nah, pernyataan di ayat kedua ini sebetulnya walaupun tidak pakai sumpah itu sudah kuat pernyataannya. Kenapa kuat? Karena ada huruf penguat, namanya huruf taukid. Ya, bahkan di ayat kedua huruf taukidnya ada dua. Satu, inna, yang kedua lam taukid, innal insana la fi khusrin. Kan aslinya begini ya. Sebelum dimasuki dua haraf taukid, ayat kedua surat wal asri itu normalnya begini. Aslinya begini, pakai short ya. Asli. Nah, jadi aslinya normalnya kalimat di ayat kedua surat wal asri cukup begini. Al insanu fi khusrin. Itu sudah sempurna secara jumlah. Itu jumlah ismiyah. Al insanu menjadi mubtada ya, fi khusrin khobar. Itu sudah lengkap kalimat, sudah sempurna, mubtada dan
khobar. Nah, tapi perlu Allah kuatkan dengan menambah huruf taukid 2 bahkan. Pertama inna di awal dan lam taukid sebelum huruf jarfi. Innal insana lafi khusrin. Maksudnya apa? Ini lebih menguatkan lagi bahwa yang namanya manusia itu pasti akan bertemu dengan kerugian. Intinya manusia mah bakal rugi kabeh oke. Ya. Manusia yang mana? Manusia yang mana yang akan rugi? Semua manusia. Ya. Al-insan ya. Pokoknya yang namanya manusia pasti rugi kata Allah. Manusia di mana saja, orang mana saja, yang hidup di zamannya kapan saja, yang namanya manusia pasti rugi. Nah, kecuali di ayat ketiga di situ Allah menyebutkan orang-orang yang tidak akan merugi. Orang-orang yang dikecualikan dari sekian banyak orang yang akan rugi itu, mereka tidak akan mengalami kerugian. Siapa? Yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga orang yang rajin tausiah. Itu ya, betul? Satu apa? Orang beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga rajin tausiah. Illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Nah, itulah orang-orang yang tidak akan merugi. Pertama kata Allah, manusia yang tidak akan rugi itu adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman tidak rugi, berarti yang rugi siapa? Yang tidak beriman. Yang tidak beriman itu siapa? Orang kafir. Orang kafir yang rugi. Kenapa orang kafir rugi? Karena orang kafir pasti mereka akan divonis oleh Allah masuk neraka. Nah, itu kerugian. Bahkan kalau orang kafir masuk neraka, mereka mutlak jadi ahli neraka itu. Mutlaknya apa? Satu, semua orang kafir pasti masuk neraka. Gak ada orang kafir yang akan masuk surga. Ya, semua orang kafir pasti masuk neraka. Gak ada orang kafir yang akan masuk surga. Pertanyaan, kalau orang yang beriman, ada nggak yang akan masuk neraka? Ada. Salah satunya orang yang beriman tidak beramal soleh, itu masuk neraka. Nah, jadi orang beriman ada yang masuk neraka, tapi orang kafir tidak mungkin ada yang masuk surga. Semua orang kafir pasti masuk neraka. Yang kedua, mutlaknya orang kafir masuk neraka itu adalah kalau orang kafir sudah masuk neraka, mereka tidak akan mungkin bisa keluar dari neraka itu. Kalau tadi orang iman ada yang masuk neraka? Ada. Kalau orang beriman masuk neraka, satu ketika dia bisa keluar dari neraka itu. Ya. Walaupun kata Nabi ketika dijahit oleh para malaikat, kodis wadu itu sudah hitam, gistutu. Nah, tapi intinya orang yang beriman selama dia punya modal iman, sebanyak apapun dosa yang dilakukan ada kesempatan untuk keluar dari neraka. Kalau orang kafir sudah masuk neraka, tidak mungkin keluar dari neraka. Surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Bagaimana? Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Itu. Sesungguhnya orang-orang kafir baik di kalangan ahlul kitab, orang Yahudi atau orang Nasrani, atau orang-orang musyrik, orang kafir di luar Yahudi dan Nasrani, ketika mereka masuk neraka jahanam khalidina fiha, mereka kekal abadi di dalam neraka itu. Nah, ini mutlaknya orang kafir jadi ahli neraka. Pertama, semua orang kafir masuk neraka. Yang kedua, kalau sudah masuk neraka tidak mungkin akan bisa keluar dari neraka. Makanya nanti ada orang kafir yang menghayal di akhirat itu ya. Hayalannya bagaimana? Andaikan aku bisa kembali ke dunia, pasti kami akan beriman kepada Allah. Surat Al-An'am ayat 27. Ada yang hafal? Sudah? Ada yang sudah apa? Ini? Ini? Ya, coba bangunin.
Ya, walau tara idhu kifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Jikalau engkau tahu nanti di akhirat orang-orang kafir di saat mereka sudah disiapkan untuk dimasukkan ke dalam neraka, maka orang kafir itu akan berkata, ya laitani, aduhai andaikan kami bisa nuraddu, dikembalikan oleh Allah balik hidup ke dunia, pasti kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah dan kami pasti akan beriman kepada Allah. Kenapa orang-orang kafir menghayal ya nanti di akhirat kalau bisa balik ke dunia mereka katakan kami akan beriman? Sebab mereka sadar yang menjadikan mereka menjadi ahli neraka, diponis oleh Allah menjadi orang-orang yang rugi itu karena mereka tidak beriman. Nah, jadi kalau orang kafir rugi berarti yang tidak rugi adalah orang yang beriman. Itu aman. Yang kedua, yang tidak akan rugi, yang tidak akan khusrin itu adalah wa amilus sholihat. Selain mereka beriman, mereka juga bisa membuahkan imannya dengan memperbanyak amal soleh. Artinya apa? Tidak cukup kita mengaku beriman dijamin ke surga, enggak. Iman tanpa amal soleh anger ke nerakanya. Itu kan tadi ada orang yang beriman masuk neraka. Kenapa? Sebab dari imannya tidak berbuah amal soleh. Lihat surat As-Sajdah ayat 12. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Jikalau engkau tahu nanti orang-orang yang durhaka al-mujrimun, para pendosa ahli maksiat, mereka akan menundukkan kepalanya di hadapan Allah, tanda penyesalan, tanda kerugian yang akan dihadapi. Terus mereka berkata, Rabbana, ya Allah Tuhan kami semua, absarna, kami sekarang kami sudah melihat, wasamina, dan kami sudah mendengar. Kami melihat bagaimana itu dalamnya jurang neraka. Kami melihat bagaimana orang-orang sedang disiksa di dalam neraka. Kami mendengar bagaimana gemuruhnya api neraka. Kami dengar ya Allah bagaimana jeritan orang-orang yang tidak kuat menghadapi beratnya dan dahsyatnya api neraka itu. Absorna wasamina, kami sekarang sudah mendengar, kami sekarang sudah melihat. Terus kata orang itu, farji'na, ya Allah kembalikanlah kami hidup ke dunia. Untuk apa kata Allah? Na'mal solihan, supaya kami bisa beramal soleh. Kenapa orang ini mau kembali ke dunia padahal tidak mungkin kan ya? Niatnya mau beramal soleh, sebab dia tahu yang menyebabkan dia masuk neraka rugi, walaupun punya modal iman tapi dari imannya tidak membuahkan amal soleh. Nah itu yang kedua setelah iman, wa amilus soleh. Lalu yang ketiga, nah ini yang penting. Kalau sampai iman dan amal soleh sering dijelaskan itu ya. Ini yang perlu Anda pahami lebih dalam tentang kriteria yang ketiga orang-orang yang tidak akan rugi. Selain mereka yang beriman dan beramal soleh adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, orang-orang yang rajin tausiah. Artinya apa? Sampai kita menjadi orang soleh saja belum mendapatkan garansi pasti bebas dari kerugian, belum. Betul? Ada orang soleh, ada orang rajin ibadah, ada ahli tahajud, ada orang yang rajin puasa sunat, ada orang yang rajin baca Quran, sehari bisa 3 juz misalnya, bisa 5 juz ya, bisa selesai khatam setiap 10 hari sekali, bisa khatam sebulan sekali, bisa khatam setengah bulan sekali, tapi dia masih diancam rugi oleh Allah. Kenapa? Dia tidak mau tausiah walaupun dia adalah orang soleh. Ya, jadi ternyata untuk mendapatkan keberuntungan dan bebas dari kerugian tidak cukup kita menjadi orang-orang yang soleh itu. Tapi setelah kita soleh harus bisa mensolehkan orang lain. Kalau kita ada dalam jalan yang benar, kita harus bisa mengajak benar kepada orang lain. Dengan cara apa? Tausiah. Suka tausiah? Suka tausiah enggak? Iya.
Tausiah itu tidak mesti dipahami dalam arti kajian kayak begini ya. Tidak mesti ceramah tausiah itu. Ceramah kajian kayak begini ya disebut tausiah, iya, tapi tausiah tidak sebatas ceramah. Kan kita sering dengar tadi kepada Ustadz, silahkan waktu dan tempatnya untuk menyampaikan tausiah. Nah, disebut tausiah ya, tapi ini hanya satu bagian saja. Tausiah itu apa tadi? Tawasau bil haq wa tawasau bisar. Kita saling mengingatkan dengan kebenaran dan dengan kesabaran, itu namanya tausiah. Nah, kalau kajian kayak begini mas secara umum disebutnya apa? Ta'lim ya. Bahasa Arabnya ta'lim. Punten kok kena rada garing. Lagi saum ya? Saum? Iya, nanti aja. Bu, minumnya maghrib aja. Ya. Ya. Jadi kalau kajian kayak begini dalam bahasa Arab namanya ta'lim. Ta'lim itu apa? Ta'lim itu proses penyampaian ilmu. Itu. Kalau di sekolah di kelas itu namanya apa? KBM. Kegiatan belajar mengajar. PBM, proses belajar mengajar. Nah, kalau di umumnya namanya ta'lim. Itu. Makanya tempat ngumpul kayak masjid atau di mana saja di situ ada orang-orang yang mau mencari ilmu sering disebut majelis ta'lim. Majelis itu kan tempat duduk, tempat berkumpul. Ta'lim yang di situ ada proses penyampaian ilmu. Nah, kalau ada ta'lim nanti ada mu'alim. Terus ada juga muta'alim. Mu'alim apa? Yang mengajar. Muta'alim yang belajar. Itu. Kalau di sekolah mualimnya apa? Guru. Yang belajarnya murid, muta'alimnya. Nah, kan Nabi juga mengajarkan kepada kita ya untuk menjadi bagian dari ta'lim itu. Itu. Ta'lim itu. Ada kan hadis kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisata fatah. Kun aliman, jadilah kalian orang yang berilmu. Jadilah orang yang berilmu. Kenapa Nabi mengajarkan kita harus menjadi orang yang berilmu? Harus punya ilmu. Karena kita akan benar hidup ya, menjalani proses kehidupan dunia sampai akhirat kalau kita punya bekal ilmu. Ilmu dunia, ilmu akhirat. Nabi katakan begitu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau dunia maka dia harus punya bekal ilmu. Bekal ilmu, dunia bekal akhirat. Siapa yang mau dunia dia harus punya bekal ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Yang ingin akhirat juga dia harus punya bekal ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang ingin sukses dunia sampai ke akhirat dia juga harus punya bekal ilmu. Kan sama, kita belajar juga di pesantren tidak melulu ilmu agama kan ya? Ilmu dunia kita pelajari karena semuanya butuh ilmu. Kita butuh ilmu itu bukan bagaimana cara supaya kita tahu beribadah kepada Allah, bagaimana supaya kita tahu bagaimana caranya sholat. Orang berdagang harus ada ilmunya nggak? Pebisnis juga harus ada ilmunya. Orang bertani harus ada ilmunya? Ada ilmunya. Nah itu, kita harus menjadi alim, orang yang berilmu. Au muta'aliman, kata Nabi. Kalau tidak menjadi alim atau belum menjadi alim, maka kita harus menjadi muta'alim. Apa muta'alim itu? Pembelajar, rajin mencari ilmu. Ta'allama ya ta'allamu
ta'alluman, muta'allimun. Pembelajar. Nah, dengan belajar nanti Anda akan memiliki bekal ilmu. Sesudah punya ilmu, Anda akan menjadi pengajar. Kan begitu? Kalau alima ya'lamu ilman alimun. Alim itu orang yang berilmu. Asalnya dari kata ilmu. Alim itu yang punya ilmu. Kalau sudah punya ilmu, nanti dia akan mengajarkan ilmunya. Yang mengajarkan ilmunya namanya mu'alim. Alama yu'alimu ta'liman mu'allimun mu'allimin. Nah, kenapa di pesantren Persis itu ya, sekolah menengah tingkat atas itu namanya mu'allimin? Karena targetnya orang-orang yang atau anak-anak sekolah yang sudah lulus mu'allimin, diharapkan dia bisa menjadi mu'allim, bisa mengajarkan ilmunya kepada orang yang lain. Nah itu ya. Nah, jadi kalau muta'allim itu adalah pembelajar. Proses belajarnya namanya taklim. Kan ada kitab itu ya, Ta'limul Muta'allim. Belajar nggak di sini? Enggak. Nah itu buku bisa dikatakan buku wajib kalau di pesantren-pesantren kobong gitu ya. Jadi sebelum santri belajar ilmu apa saja pasti harus dibelajari itu. Buku Ta'limul Muta'allim, kata karya Al-Jurzani itu ya. Ta'limul Muta'allim itu kalau diterjemahkan adalah mengajarkan para pelajar bagaimana belajar yang benar. Nah gitu. Ada istilah al-adabu qoblal ilmi. Mesti ada adab dulu sebelum ilmu. Itu memang perlu ya. Anda sebagai santri bagaimana adab kepada ustadz, kepada murabbi, kepada kakak kelasnya, kepada orang yang lebih tua, itu mesti dipraktekkan dalam sikap, dalam perilaku, dalam berbicara. Nah, itu dibahas dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, makanya nggak heran kalau kita lihat di pesantren-pesantren tradisional, santri ketemu kiai itu sampai harus ngesotnya. Asli itu. Saya punya tetangga pesantren, ada santri padahal kiainya nggak ada ya, nggak kelihatan, mungkin sedang di rumahnya. Ada santri mau lewat ke depan rumah kiainya sampai ngesot ya, nggak berani jalan kayak begini ya, rengkusnya nggak mau ngesot kayak suster gitu. Padahal nggak tahu apakah memang di rumah itu ada kiai atau enggak ya. Itu saking apa? Saking takzimnya kepada kiai. Karena mereka lebih mendahulukan akhlak. Mereka yakin bahwa ilmu yang diajarkan kiai baru akan bermanfaat, akan menjadi berkah kalau didahului dengan adab seorang santri kepada kiainya itu. Nah itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Nah memang harusnya di pesantren Persis juga dikaji gitu ya. Karena kadang ya ini pengalaman saya aja dulu ya. Kadang di pesantren Persis itu ada murid yang berani mendebat ustadznya, ada ya? Ada. Berani adu argumentasi. Kalau di pesantren kayak yang tradisional tadi, jangankan berdebat ya. Bersuara lebih tinggi daripada kiai saja itu dianggap tidak takrim, itu namanya. Nah, tapi bukan berarti kita tidak boleh berdiskusi dengan ustadz, boleh ya. Tapi yang mesti dijaga apa? Takrimnya. Dan tadi juga ada sedikit kelemahan ya, mereka takrimnya keterlaluan. Kalau sampai ngesot kan keterlaluan juga ya. Biasa aja. Kalau sebatas bersalaman rengkuh ya kita juga harus seperti itu. Tapi jangan sampai kayak ngesot itu. Tapi lebih dari itu kita bisa menilai bagaimana takrimnya seorang santri kepada kiai, karena mereka lebih dahulu belajar bagaimana ya, adab-adaban belajar sebagai seorang santri itu. Nah itu lebihnya di situ. Nah, jadi kita tinggal menyeimbangkan saja ya, tinggal menyeimbangkan saja. Kembali. Nah, jadi kata Nabi, kalau belum menjadi alim maka jadilah muta'allim, pembelajar. Au mustami'an, atau menjadi pendengar. Saya tambahkan, mustami itu bukan cuma pendengar, tapi pendengar yang baik. Ya.
Karena ada pendengar tapi tidak baik. Yang namanya mustami, pendengar yang baik, ketika mereka menyimak satu materi yang disampaikan oleh pemateri, oleh ustadz, mubalik dan sebagainya, oleh guru misalnya, maka dia akan simak dengan seksama dari awal sampai akhir. Dia akan perhatikan dari A sampai Z, tidak akan ada yang terlewat. Itu namanya mustami. Mustami itu kalau ada yang menyampaikan ilmu, dia tidak akan ngobrol, tidak akan tidur, tidak akan malaweng. Nah itu mustami. Makanya mustami itu matanya pasti akan bolotot ya. Molotot mustami mah, moal meletet. Tahu meletet? Nah apalagi peren. Nah itu mustami. Kan suka ada begini ya, ketika ada ustadz menyampaikan ceramah terus jamaahnya apalagi banyak, di belakang teh kalah ngarobol ada? Ada. Kalah ngorek handphone ada itu. Kalah malaweng misalnya ada. Nah ketika ustadz sedang menyampaikan materi, yang ngobrolnya, yang malaweng, yang ngorek HP misalnya, dengar nggak ceramah itu? Dengar nggak? Kedengaran nggak? Kedengaran atuh, masa pakai speaker nggak kedengaran? Kedengaran tapi tidak diperhatikan. Ya. Nah jadi mustami itu bukan cuma mendengar, tapi yang dia dengar juga turut diperhatikan, disimak dengan baik-baik. Kalau bahasa Sunda mah diregepkeun. Kalau di kelas semuanya baris sidakep gitu, dengerin, perhatikan guru sedang menerangkan, itu namanya mustami. Kalau ada yang ceramah, dia malah ngobrol, ya, dia malah ngorek sesuatu misalnya, dia kalah malawung, walaupun kedengaran ceramah yang disampaikan oleh mubalik, tapi tidak diperhatikan, itu namanya bukan mustami. Yang begitu namanya samiun. Sami'a yasma'u sam'an, sami'un, hanya mendengar saja. Kalau mustami itu istama'a yastami'u istima'an, mustami'un. Nah itu mustami itu yang dia dengar, dia turut perhatikan dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, tidak akan yang terlewat. Bahkan kalau khawatir, saya takut lupa, bawa catatan. Nah itu namanya mustami. Perhatikan. Nah, ya. Nah, jadi kata Nabi, kalau belum menjadi alim, yang kedua apa? Muta'alim. Atau yang ketiga, mustami. Muta'alim apa tadi? Pembelajar. Ya. Kalau mustami, pendengar yang baik. Kalau pendengar yang baik, belajar bukan? Orang-orang yang hadir di majelis ilmu kan sering disebut mustami ya. Nah kayak begini, ini mustami. Kalau mustami kayak begini, ketika menyimak penyampaian ilmu dari para mu'alim, itu sedang mencari ilmu bukan? Mencari ilmu. Sedang belajar nggak? Sedang belajar. Terus bedanya dengan muta'alim apa tadi? Oke. Apa? Ada yang mau ngomong? Kalau muta'alim apa? Ya, saya jelaskan sedikit ya. Kalau saya sering istilahkan begini, kalau di kajian umum itu, kalau yang namanya muta'alim itu, ngaji itu namanya ngaji maksimal. Ya. Kalau mustami itu ngajinya minimal. Apa bedanya ngaji maksimal dengan ngaji minimal? Antum di pesantren 3 tahun dari sanawiyah, kemudian 6 tahun sampai mualimin, itu ngaji maksimal. Kenapa ngaji maksimal? Semua perangkat disiapkan. Bukunya ada? Ada. Ngaji Quran hadis ada? Qurannya ada? Tafsirnya ada? Hadisnya ada? Nah, semua perangkatnya ada. Itu namanya ngaji maksimal. Ya.
Nanti ada berjenjang kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada sanawiyah, ada mu'alimin, bahkan dari dasarnya ada diniyah, ada sanawiyah, ada mu'alimin, ada perguruan tinggi, terus kuliah S1 jadi sarjana, kalau belum selesai lanjut S2 jadi master, belum selesai doktor S3. Masih ada yang harus saya pelajari, saya kaji, saya teliti, postdoktoral sekolah, bahkan bisa jadi mencapai guru besar profesor. Itu namanya muta'alim, ngajinya maksimal. Dan itu kan tidak cuma 1 jam ya. Kalau saya dikasih materi cuma 1 jam di sini, ini kan minimal. Ini kan minimal. Kalau ngaji maksimalnya kayak antum di kelas tuh, tiap hari dari pagi sampai sore, bahkan sore harus sambung sampai malam. Kalau di pesantren ya, boarding school itu bukan full day lagi kalau pesantren ya, full day and night. Full siang malam full sekolahnya. Karena yang lain itu ada full day school ya. Kalau kita mah full day and night gitu. Siang malam kita belajar. Makanya harapannya ketika selesai Anda menjadi muta'alim di sini harus betul-betul mu'alim nanti. Ngajinya maksimal. Quran dipelajari, tajwidnya dikuasainya, bacaannya dikuasai, hafalannya juga dikuasai, tafsirnya dipelajari, kitab-kitab tafsir kita kenal, hadis juga kita hafal ya, kitab-kitab hadis kita pelajari. Harus maksimal. Nah, ini maksimal, harus berhasil. Menjadi ulama itu harus. Menjadi alim itu pasti, muta'alim itu. Nah, kalau mustami itu ngaji minimal. Ya kayak kajian-kajian di masjid lah, majelis-majelis taklim gitu ya. Nah kan kalau majelis taklim begitu kan waktunya juga cuma 1 jam. Dan biasanya mustaminya jarang yang bawa kitabnya, bawa kitab tafsir dari rumahnya masing-masing kan jarang. Nah tapi walaupun minimal, kalau betul-betul menjadi mustami ya, kalau betul-betul menjadi mustami, insya Allah akan tetap mendapatkan ilmu. Nah, ini hanya pilihan saja kata Nabi. Kalau kamu enggak jadi muta'alim, minimal jadi mustami. Kan ada teman-teman kita sesama muslim ya, saudara-saudara kita sesama umat Islam tidak berkesempatan bisa menjadi santri. Betul? Coba kalau kita kalkulasikan umat Islam di Indonesia yang jadi santri dengan yang tidak jadi santri, banyakkan yang mana? Banyakkan yang tidak jadi santri, banyakkan yang tidak ikut proses sebagai muta'alim. Tapi dipastikan ya, mereka-mereka yang tidak jadi santri juga, yang tidak pernah masantren juga, yang tidak pernah mengkaji kitab juga, kitabnya juga nggak punya, mereka kok bisa sholat ya? Mereka bisa melaksanakan syariat Islam, mereka bisa mengamalkan amal yaumiyah sehari-hari sesuai tuntunan sunnah Rasulullah. Dari mana mereka dapat ilmu itu? Di majelis talim kayak begitu, yang cuma 1 jam 1 kali pertemuan kan. Tapi karena mereka menjadi mustami, pendengar yang baik, mereka dapati ilmu itu. Nah makanya kalau hanya dengan ikut kajian 1 jam sekali pertemuan itu bisa mendapatkan ilmu seperti itu, apalagi antum sebagai santri ini. Dari mu'ali, dari sanawiyah 3 tahun, kemudian mu'alimin 3 tahun. Masa Quran gak dikuasai ya? Masa hadis gak dikuasai? Itu makanya targetnya mu'alimin itu harus menjadi mu'alim, karena sudah berbekal ilmu yang banyak. Itu paham? Nah ya, jadi kita harus jadi bagian dari proses talim kata Nabi. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban. Muhibban itu apa? Pencinta ilmu. Maksud pecinta ilmu adalah bisa jadi ada orang yang tidak menjadi muta'alimnya, tidak menjadi santri, geus kolot cenah yang mas santren teu kaotakan. Atau kadang hadir ke majelis talim yang hanya 1 jam sekali saja, jarang-jarang, tapi dia support setiap kegiatan-kegiatan taklim. Pesantren mana butuh dana, siap saya punya banyak uang miliaran, kasih support dia itu, walaupun dia tidak jadi santri. Ada kajian jamaah mana itu, snacknya sudah disiapkan belum, saya kasih support tuh. Itu namanya muhibban, dia cinta ilmu walaupun tidak terlibat langsung dalam proses penyampaian ilmu itu. Nah terus kata Nabi, wala takunil khamisah, jangan jadi yang kelima. Kenapa? Tahlik, engkau akan
celaka. Jadi alim enggak, muta'alim juga enggak, jadi mustami saja enggak mau. Nah itu malah muhiban juga enggak. Yang ada apa? Pengajian dibubarkan misalnya. Nah itu kata Nabi, tahlika celaka nih. Nah, itu pesan Nabi ya. Terakhir kembali, jadi proses kayak begini namanya taklim. Tadi tausiah, taklim bagian dari tausiah, iya. Tapi tausiah tidak melulu harus lewat kajian formal kayak begini. Antum di pondok itu bisa saling tausiah, saling ingatkan dengan sesama teman ya. Saling ingatkan, saling wasiatkan dengan kebaikan, itu namanya tausiah. Intinya ketika Anda melihat itu salah harus dibenarkan, ketika melihat itu bengkok harus diluruskan. Itu namanya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Artinya apa? Tugas kita sebagai seorang mukmin tidak sampai kepada amilus solihah, cukup sampai menjadi orang yang soleh, tapi harus juga ikut serta mensolehkan orang lain. Dan insya Allah tugas antum nanti di luar sana, di luar pesantren ini adalah punya kewajiban untuk mengajarkan dan menyampaikan ilmu kepada orang lain, dan itu bagian dari tausiah. Nah yang namanya taklim, tausiah itu bahasa yang lainnya adalah dakwah ya, amar ma'ruf nahi munkar. Dan saya pikir tugas yang tidak mudah itu ini nih, catat nih, tugas yang tidak mudah itu apa? Bukan beramal soleh, tapi mendakwahkan kesolehan kepada orang lain, melakukan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang tidak mudah. Saya katakan tadi di awal, sekedar kita rajin tahajud, sekedar kita rajin baca Quran, sekedar kita rajin berpuasa sunat, karena kita yang melakukan relatif mudah. Yang tidak mudah itu adalah mengajak teman-teman kita yang jarang ke masjid supaya mau ke masjid seperti kita. Maaf ya, ada teman yang tidak pesantren, dulu teman SD terus sekolahnya bukan ke pesantren, ada, terus mereka jarang hadir ke masjid, ada. Jangankan kajian kayak begini, disuruh sholat saja nggak mau, ada. Coba sekali-kali ajak orang seperti itu. Mudah nggak? Tidak mudah. Nah itu namanya dakwah. Itu tidak mudah. Apalagi kalau dalam konteks nahi munkar, mencegah kemunkaran. Jangan jauh-jauh lah ya. Maaf nih, dulu santri itu suka ada yang nyuri-nyuri waktu ya. Udud. Ashabul ukhdud. Ya. Ashabul udud. Misal, kalau ada teman santrinya yang udud, kita bilang, "Tong udud, bejakeun ka ustaz ya." Nah, itu. Bagaimana reaksinya? Nah, kehet teh cenah. Keun we urusan aing udud mah. Maka jeung pipilueun, kan begitu ya? Pasti kalau jangan jauh-jauh, teman Anda berbuat salah, kita ingatkan. Tidak selalu yang diingatkan itu berterima kasih karena sudah diingatkan. Yang ada malah apa? Berbalik marah kepada kita, berbalik benci kepada orang yang mengingatkannya. Betul nggak? Nah itulah tidak mudahnya melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jangankan misalnya mencegah orang-orang yang suka mabok, suka judi di luar, ini mengingatkan sesama santri saja tidak mudah kan? Nah padahal itu tugas kita. Tidak sampai kepada soleh, tapi kita harus tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau kita biarkan, dosa orang yang berbuat salah itu sama dengan yang kita tidak melakukannya. Kita tidak melakukan dosa tapi membiarkan dosa, dosanya sama dengan yang melakukannya. Nah itu beratnya dosa itu. Betul. Makanya disinilah kita punya kewajiban untuk berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah tapi ya, walaupun berat ya, dan beresiko, tidak apa-apa. Itu memang resiko dakwah. Kalau cuma apa namanya di Baghdad ya, apa bahasa Indonesia di Baghdad? Ya.
Kalau cuma di badan tidak disukai sama teman karena kita sering mengingatkan kebaikan itu nggak apa-apa. Belum seberapa. Nabi Rasul dulu ketika berdakwah bukan cuma di badan, ya, tapi sampai ada yang dibunuh, sampai ada yang diusir, sampai ada yang dipenjara. Itu resiko dakwah. Lihat surat Al-Anfal 30. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ingat Muhammad, ketika dulu orang-orang kafir Quraisy mereka punya makar. Pertama, ingin memenjarakanmu, yang kedua ingin membunuhmu, yang ketiga ingin mengusirmu. Itu resiko yang dihadapi Nabi. Dan itu bukan cuma Nabi Muhammad, semua nabi, para rasul utusan Allah ketika mereka berdakwah harus menghadapi 3 resiko itu. Mereka siap dipenjarakan, harus siap diusir, bahkan harus siap dibunuh. Dan sekarang pun siapa-siapa saja yang mau melanjutkan risalah para nabi, menjadi para ulama yang warasatul anbiya, siap menjalankan tugas dakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mereka harus siap menghadapi 3 resiko itu. Betul? Jangan jauh-jauh. Di negeri kita, di Indonesia, mayoritas muslim, banyak para ulama, mereka rajin berdakwah, mengingatkan penguasa yang dolim. Resikonya bagaimana? Sama kayak tadi, mereka siap dipenjara, harus siap diusir, bahkan harus siap dibunuh. Ada di kita ulama yang dibunuh? Banyak. Ada yang dipenjara? Ada. Ada yang diusir? Ada. Itulah ulama-ulama yang warasatul anbiya, karena mereka tidak mau membiarkan kemunkaran di sekitar dirinya. Kalau mau aman-aman saja, ya, kalau mau tenang-tenang saja, nggak usah ngomong, diem saja. Betul? Lihat mereka-mereka yang diam, tidak mau mengkritik kebijakan yang dolim, aman-aman saja, padahal kedoliman ada di sekitar dirinya. Tapi kalau yang tidak mau membiarkan kezoliman, dia kritik penguasa dan kebijakan yang salah, maka harus siap menghadapi 3 resiko itu. Jangan jauh-jauh lah. Anda kalau rajin bermedsos misalnya, disampaikan di Facebook kritik sosial, kemudian ya, kritikannya terlalu pedas misalnya, sampai pemerintah tidak suka, dijamin itu akan diblokir Facebooknya. Betul? Betul. Sekarang banyak wartawan-wartawan senior itu di media massa itu yang dianulir oleh perusahaannya. Karena apa? Terlalu keras menyampaikan kritik kepada penguasa. Tapi nggak apa-apa. Itulah kata Al-Quran, resiko berdakwah. Dan insya Allah kalian semua di sini sebagai santri, tentu ketika belajar agama bukan hanya cukup untuk membekali diri, tapi ke depan setelah kalian menjadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, harus siap mendakwahkan kesolehan kepada masyarakat secara lebih luas. Itulah yang namanya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Adik-adikku sekalian, santriwan santriwati yang saya cintai, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.